Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada Bu Rahmi dan juga teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 5 untuk memaparkan materi tentang 4P, segmenting, targeting, serta positioning pada produk Indomie Premium Collection Ramen Series Tori Miso. Next. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, sama ada Agrifina Ambilin Geviana, lalu ada Aziza Anandita Ayu Pramesti, lalu ada Eleonor Laurencia Simon, lalu ada Evita Cahya Febrianti Dolok Saribu, dan yang terakhir ada saya sendiri, Fadilah Raka Haryanto. Baik, yang pertama ada 4P dari produk Indomie Tori Miso tersebut. Yang pertama produk Indomie Premium Collection Tori Miso ini menawarkan rasa baru yang unik dengan campuran Tori Miso. Tori Miso itu merupakan campuran dari ayam dan pasta miso Jepang. Indomie Premium Collection Tori Miso ini dipatok dengan harga yang sama dengan harga 6.000 per piecesnya. Indomie Premium Collection Tori Miso umumnya tersedia di supermarket, minimarket, dan e-commerce seperti Shopee, Lazada, dan lain-lain. Lalu untuk sarana promosi Indomie Premium Collection Tori Miso sudah dilakukan melalui berbagai saluran seperti sosial media, dengan konten-konten di YouTube maupun TikTok, serta iklan di televisi. Selanjutnya, untuk bagian segmenting yang merupakan bagian yang merujuk pada proses membagi pasar menjadi kelompok sesuai karakteristik atau kebutuhan konsumen, ini ditujukan untuk mengidentifikasi segmen pasar yang paling menarik untuk produk makanan ini, sehingga perusahaan nanti dapat mengarahkan upaya pemasaran yang lebih efektif. Dalam segmenting ini akan difokuskan pada faktor-faktor yang pertama demografi, geografi, gaya hidup, serta preferensi dan kebiasaan konsumen. Segmenting yang pertama untuk produk kami ini yakni segmenting demografi berdasarkan usia. Dibagi menjadi konsumen muda yang berusia 18-25 tahun, di mana mereka ini cenderung mencari makanan yang praktis, cepat, rasa yang lezat, dan konsumen dewasa usia 25-40 tahun, yang mana kelompok ini merupakan pencari pengalaman kuliner yang lebih kaya dan beragam. Lalu pembagian selanjutnya dari jenis kelamin. Untuk pria merupakan pria yang mencari makan yang cepat, praktis, dengan rasa yang otentik, dapat menjadi segmen pasar yang signifikan untuk produk ini. Dan juga wanita yang tertarik pada variasi makanan instan yang lebih premium dan berbeda dapat menjadi segmen pasar potensial untuk produk ini. Masih pada segmenting demografi berdasarkan pendapatan konsumen menengah ke atas lebih ditonjolkan dalam konsep Indomie Ramen ini dengan rasa dan kualitas yang premium, sehingga dapat menarik perhatian bagi konsumen yang bersedia membayar lebih untuk pengalaman kuliner yang berbeda dan berkualitas. Dan yang terakhir, pembagian berdasarkan status perkawinan. Mahasiswa atau lajang, segmen ini mungkin mencari makanan yang praktis, cepat, lezat, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Sedangkan untuk pasangan dan keluarga, mereka ini mencari makanan yang cepat disiapkan untuk dinikmati bersama keluarga mereka. Selanjutnya untuk segmenting di geografi, yang pertama terbagi jadi negara. Untuk negara ini terbagi jadi Jepang. Sebagai negara asal ramen, ya konsumen di Jepang ini mungkin tertarik untuk mencoba ramen dengan variasi rasa seperti Tori Miso ini. Kemudian untuk Indonesia, untuk Indomie sendiri ini adalah merek yang sangat populer gitu di Indonesia. Dan untuk segmentasi di dalam negeri ini berfokus pada wilayah-wilayah yang spesifik yang memiliki minat yang tinggi terhadap produk Indomie yang lebih premium dan juga berbeda. Selanjutnya untuk segmen wilayah, untuk wilayah ini terbagi jadi Asia Tenggara. Untuk Indomie ini memiliki basis konsumen yang kuat di kawasan Asia Tenggara, khususnya negara-negara seperti di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan juga Thailand, yang memiliki minat yang tinggi terhadap makanan instan dan juga rasa Asia.
Untuk Amerika Utara, selanjutnya untuk Amerika Utara atau Eropa, untuk segmentasi di wilayah ini menargetkan komunitas Asia yang tinggal di negara-negara tersebut, ataupun konsumen yang tertarik pada makanan Asia dan mencari variasi ramen yang lebih premium dan juga berbeda. Selanjutnya ada segmenting gaya hidup. Untuk penggemar makanan Asia, segmen ini mencakup konsumen yang memiliki minat khusus terhadap makanan Asia termasuk ramen. Dan mereka ini juga mungkin mencari pengalaman kuliner yang otentik dan juga autentik. Dan untuk mie ini dapat menarik perhatian penggemar makanan Asia yang ingin mencoba variasi ramen yang lebih premium dan juga berbeda. Selanjutnya untuk vegetarian atau vegan, untuk segmen ini mencakup konsumen yang lebih mengadopsi pola makan atau pola makan yang vegetarian seperti itu. Untuk Indomie ini menawarkan opsi yang menarik bagi mereka dengan variasi rasa yang sesuai dan juga pola makan mereka. Misalnya di Indomie ini dapat menawarkan varian vegetarian dengan menggunakan bahan-bahan nabati dan juga bumbu yang sesuai. Masih di segmenting gaya hidup, selanjutnya itu ada kesehatan dan juga keseimbangan. Untuk segmen ini mencakup konsumen yang memiliki kepedulian terhadap kesehatan dan juga mencari makanan yang seimbang secara gizi. Dan untuk Indomie ini dapat menarik perhatian mereka dengan menawarkan varian mengedepankan kandungan nutrisi dan juga menggunakan bahan-bahan yang lebih berkualitas. Selanjutnya ada kehidupan sibuk. Untuk segmen ini mencakup konsumen yang memiliki jadwal yang sibuk dan mencari makanan yang lebih praktis dan juga cepat disiapkan. Selanjutnya untuk foodie dan pencari pengalaman kuliner, segmen ini mencakup konsumen yang tertarik pada kuliner, ingin mencari pengalaman yang baru dan mengeksplorasi lebih untuk makanan dengan rasa yang berbeda. Dan Indomie Tori Miso ini dapat menarik minat mereka dengan variasi rasa yang lebih unik dan berkualitas tinggi, serta memberikan pengalaman kuliner yang berbeda dari produk Indomie tradisional. Berikutnya ada segmenting preferensi dan kebiasaan konsumen. Yang pertama itu ada penggemar rasa miso. Di segmen ini mencakup konsumen yang menyukai rasa miso yang kaya dan khas. Indomie dengan rasa tori miso ini yang otentik dapat menarik perhatian penggemar rasa miso yang mencari pengalaman ramen dengan cita rasa yang lebih kuat dan kompleks. Lalu yang kedua ada diet vegetarian atau vegan. Segmen ini mencakup konsumen yang mengadopsi pola makan vegetarian atau vegan. Indomie ini dapat menawarkan varian yang cocok bagi mereka dengan memperhatikan kebutuhan diet mereka, seperti varian vegetarian dengan menggunakan bahan nabati dan bumbu yang sesuai. Lalu berikutnya ada pecinta makanan pedas. Segmen ini mencakup konsumen yang menyukai makanan pedas dan mencari pengalaman rasa yang berani. Indomie ini dapat menarik perhatian mereka dengan menawarkan varian dengan tingkat kepedasan yang lebih tinggi atau memberikan opsi untuk menambahkan bumbu pedas. Masih di preferensi dan kebiasaan konsumen, selanjutnya ada pencari makanan organik atau bebas gluten. Segmen ini mencakup konsumen yang mencari makanan dengan label organik atau bebas gluten. Indomie Premium Collection Ramen Series Tori Miso ini dapat menarik minat mereka dengan menawarkan varian yang memenuhi persyaratan diet mereka, seperti varian menggunakan bahan-bahan organik atau bahan bebas gluten. Berikutnya ada kebiasaan makan cepat saji. Segmen ini mencakup konsumen yang memiliki kebiasaan makan cepat saji dan mencari makanan yang praktis dan juga mudah disiapkan. Indomie Premium Collection Ramen Series Tori Miso ini dapat menjadi pilihan menarik bagi mereka dengan menyediakan ramen berkualitas tinggi yang mudah dan cepat disiapkan. Berikutnya ada targeting. Targeting Indomie ini ditujukan kepada konsumen yang mencari makanan yang instan yang praktis, lezat, dan terjangkau. Beberapa kelompok yang menjadi target pasar Indomie antara lain yang pertama ada anak-anak dan remaja. Indomie rasa Tori Miso ini memiliki daya tarik yang kuat bagi anak-anak dan remaja karena cita rasa yang enak dan unik. Yang kedua itu ada mahasiswa dan pekerja kantoran. Indomie menjadi pilihan populer bagi mahasiswa dan pekerja kantoran yang memiliki waktu terbatas untuk memasak dan mencari makanan yang praktis. Harganya yang terjangkau dan waktu persiapan yang cepat menjadikan Indomie ini sebagai opsi makanan yang mudah dan cepat. Yang ketiga ada masyarakat umum dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Indomie dapat menjadi alternatif bagi mereka karena Indomie merupakan makanan yang ekonomis dan terjangkau bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Yang keempat ada pecinta kuliner dan penggemar mie instan. Indomie menargetkan pencinta kuliner yang ingin mencoba berbagai variasi rasa mie instan. Indomie Premium Collection dan varian rasa lainnya
menarik bagi mereka yang ingin mencoba pengalaman baru dalam konsumsi mie instan? Positioning adalah salah satu aktivitas perusahaan dalam merancang produk dan strategi marketing agar dapat menciptakan kesan tertentu yang diingat di benak konsumen. Nah, ada manfaatnya yaitu praktis dan portable, dapat disiapkan dengan cepat dan mudah, sehingga menjadi solusi bagi orang-orang yang memiliki jadwal sibuk atau tidak memiliki waktu untuk memasak. Lalu yang kedua ada sumber energi dan nutrisi. Indomie ini mengandung karbohidrat, protein, dan sedikit lemak. Meskipun tidak sebanding dengan makanan sehat dan seimbang lainnya, namun dapat memberikan kepuasan dan energi yang dibutuhkan. Lalu ada preferensi pribadi. Bahan ataupun bumbu dapat disesuaikan sesuai selera pribadi seperti tingkat kepedasan dan bahan tambahan yang dibutuhkan ketika makan Indomie tersebut. Selanjutnya ada kualitas produk. Yang pertama ada bahan. Bahan menggunakan mie yang berkualitas seperti kenyal dan tekstur yang baik, serta campuran bumbu yang terbuat dari bahan-bahan segar dan alami yang mampu memberikan cita rasa yang enak. Lalu ada cita rasa autentik yang menawarkan rasa autentik miso Jepang yang kaya dan lezat. Miso memberikan cita rasa gurih, manis, dan sedikit asin pada mie instan ini. Kombinasi rasa miso yang kuat dengan kaldu ayam memberikan pengalaman makan yang memuaskan. Lalu ada kemasan praktis dan mudah. Indomie ini dikemas dalam bungkus yang mudah disiapkan. Biasanya mie instan ini hadir dengan bentuk bungkus individual yang berisi mie, bumbu, dan kadang-kadang tambahan seperti nori atau biji wijen. Penggunaan produk yang pertama adalah rebus mie dalam 400 cc atau 2 gelas air mendidih selama 3 menit sambil diaduk. Yang kedua, sementara mie direbus, campurkan bumbu dan minyak ke dalam mangkok. Lalu yang ketiga, tuangkan mie dan kuahnya ke dalam mangkok, aduk dengan bumbu hingga merata. Lalu yang terakhir adalah mie siap disajikan dan siap untuk dinikmati. Lalu yang ketiga, yang ada harga produk. Harga yang relatif murah yaitu dengan harga 5.900 atau 6.000 dibandingkan dengan makanan siap saji atau makanan yang dijual di restoran. Ini menjadikan opsi yang terjangkau untuk memiliki anggaran terbatas atau ingin menghemat uang. Lalu pesaing. Bedanya pesaing mie Toramiso ini dengan mie yang lain adalah Torimiso yang kaya dan lezat memberikan pengalaman kuliner yang memuaskan. Lalu kombinasi ayam, miso, dan rempah-rempah tradisional Jepang menciptakan cita rasa yang unik dan menggugah selera. Indomie Ramen Torimiso juga menawarkan mie yang kenyal dan lembut, memberikan sensasi yang enak saat dikunyah. Lalu dalam satu bungkus mie, konsumen dapat menemukan topping seperti potongan ayam dan sayuran menambahkan kelezatan dan nutrisi yang lebih baik. Demikianlah presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan dan terima kasih.